M. Liliboy. Sedangkan Ketua Majelis Jemaat GPM Palungan Kasih, Pendeta Nyonya E. Tatipika Lawante STH, melayani di Jemaat GPM Wayame. Kebaktian di saat ini mempedomani tata ibadah minggu ketiga. Pembacaan Alkitab terdapat dari Keluaran pasal 23 ayat 1 sampai 13. 3. Kebaktian sekolah minggu berlangsung hari ini, Minggu 15 Juni 2025, pukul 12.00 waktu Indonesia Timur, di Gereja Palungan Kasih dan di sektor Getsemani. Sedangkan kebaktian tunas akan berlangsung hari ini pukul 16.00 waktu Indonesia Timur atau jam 4 sore di sektor masing-masing. Diharapkan kehadiran pengasuh dan anak-anak sekolah minggu dalam kebaktian dimaksud, serta dimohonkan perhatian orang tua terhadap kehadiran anak-anak dalam kebaktian tersebut. Demikian untuk menjadi perhatian. 4. Kegiatan pendidikan katekisasi berlangsung pada setiap hari Minggu, Senin, dan Kamis pukul 18.00 waktu Indonesia Timur atau jam 6 sore bertempat di ruang serbaguna Gedung Gereja Palungan Kasih. Untuk itu diharapkan kehadiran siswa-siswi katekisasi dalam kegiatan dimaksud. Demikian untuk menjadi perhatian. 5. Dimohonkan perhatian jemaat selama kebaktian berlangsung agar semua handphone dapat dinonaktifkan atau di silent demi menjaga kelancaran dan kenyamanan saat kebaktian berlangsung, dan dimohonkan perhatian jemaat untuk tetap menjaga kebersihan lingkungan dan gedung gereja dengan tidak membuang sampah sembarangan. Demikian untuk menjadi perhatian. 6. Pengisi pujian pada kebaktian Minggu 22 Juni 2025 dari AMGPM Ranting Palungan Kasih. Demikian warta jemaat yang kami sampaikan. Atas perhatian jemaat terhadap pewartaan ini, Majelis Jemaat mengucapkan terima kasih disertai doa dan harapan Tuhan Yesus memberkati. Palungan Kasih 15 Juni 2025, Majelis Jemaat, Pendeta Nyonya E. Tatipika Lawante STH Ketua, Penatua SJ Riruma M Sekretaris. Selamat kebaktian.
wahyu Dia soraklah, Allah soramu nyanyilah, tabulan ibadah rendah, iringi puji dalam tembang. Haleluya, pujilah Allah yang agung maha esa, dalam Kristus kita kenal Allah yang hidup, Bapa kekal. Jemaat kekasih Kristus, selamat pagi, shalom. Mari kita siap hati untuk ada di dalam kebaktian minggu ketiga di tahun 2025. Kita mulai kebaktian ini. Dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Damai sejahtera Allah menyertai jemaat. Tuhanku Yesus, Raja alam raya, Allah Bapa manusia, Kau ku kasihi, Kau junjung aku bahagiamu yang bakal. Marilah kita berseru kepada Tuhan, memohon belas kasihan-Nya atas segala dosa kita. Ya Allah yang penuh kuasa, di tengah berbagai persoalan, kami mohon jangan tinggalkan kami ketika dunia kami terancam. Kasihanilah dan tolonglah kami demi kasih-Mu yang besar. Dari surga
Baiklah orang fasik meninggalkan jalannya, dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka Dia akan mengasihaninya, dan kepada Allah kita, sebab Ia memberi pengampunan dengan limpahnya. Biarlah segala yang atas memuji Tuhan. Haleluya. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Gloria, Gloria, Haleluya, Haleluya. Ya, baiklah Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, hari ini kita akan mendengarkan bagian firman Tuhan. Oleh karena itu gereja kita menetapkan pembacaan firman Tuhan kita di hari ini terdapat di dalam Keluaran pasal 23. Keluaran 23 ayat pertama sampai dengan ayatnya yang ke-13. Pembacaan firman Tuhan kita di hari ini, pagi ini, terdapat di dalam kitab Keluaran 23 ayat pertama sampai dengan ayatnya yang ke-13. Mendahului pembacaan firman Tuhan kita di pagi ini, marilah kita berdoa. Ya Roh Kudus, kami mohon bersihkan dan sucikanlah hati kami untuk menerima sabda-Mu. Amin. Keluaran 23 ayat pertama sampai dengan ayatnya yang ke-13, demikianlah bunyi firman Tuhan, peraturan tentang hak-hak manusia. Janganlah engkau menyebarkan kabar bohong, janganlah engkau membantu orang yang bersalah dengan menjadi saksi yang tidak benar. Janganlah engkau turut-turut kebaikan benar. Kebanyakan orang yang melakukan kejahatan dan dalam memberikan kesaksian mengenai sesuatu perkara, janganlah engkau turut-turut kebanyakan orang membelokkan hukum. Juga janganlah memihak kepada orang miskin dengan perkaranya. Apabila engkau melihat lembu musuhmu atau keledainya yang sesat, maka segeralah kau kembalikan binatang itu. Apabila engkau melihat reba keledai musuhmu karena berat bebannya, maka janganlah engkau enggan menolongnya. Haruslah engkau rela menolong dia dengan membongkar muatan keledainya. Janganlah engkau memperkosa hak orang miskin di antaramu dalam perkaranya. Haruslah kau jauhkan dirimu dari perkara dusta. Orang yang tidak bersalah dan orang yang benar tidak boleh kau bunuh. Sebab aku tidak akan membenarkan orang yang bersalah. Suap janganlah kau terima, sebab suap membuat buta mata orang-orang yang melihat dan memutarbalikan perkara orang-orang yang benar. Orang asing janganlah kamu tekan, karena kamu sendiri telah mengenal keadaan jiwa orang asing, sebab kamu pun dahulu adalah orang asing di tanah Mesir. 6 tahunlah lamanya engkau menabur di tanahmu dan mengumpulkan hasilnya. Tetapi pada tahun ke-7 haruslah engkau membiarkannya dan meninggalkannya begitu saja, supaya orang miskin di antara bangsamu dapat makan, dan apa yang ditinggalkan mereka haruslah dibiarkan dimakan binatang hutan. Demikian juga kau lakukan dengan kebun anggurmu dan kebun zaitunmu. 6 harilah lamanya engkau melakukan pekerjaanmu. Tetapi pada hari ke-7 haruslah engkau berhenti, supaya lembu dan keledaimu tidak bekerja, dan supaya anak budakmu perempuan dan orang asing melepaskan lelah. Dalam segala hal yang kufirmankan kepadamu haruslah kamu berawas-awas
Nama Allah lain janganlah kamu panggil, janganlah nama itu kedengaran dari mulutmu. Demikianlah firman Tuhan kita. Haleluya, haleluya, Jemaat yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bagian Alkitab baru kita baca dari Keluaran 23 ayat 1 sampai 13. Dan tema bulan Juni minggu ketiga ini, advokasi hak-hak komunitas bumi sebagai gereja yang profetik, dan tema minggu advokasi hak-hak komunitas bumi. Jemaat yang terkasih, advokasi dipahami sebagai tindakan pembelaan terhadap mereka yang mengalami ketidakadilan, penindasan, dan eksploitasi. Dalam konteks gereja, advokasi bukan hanya usaha sosial atau politik, tetapi sesungguhnya merupakan panggilan iman untuk memperjuangkan keadilan bagi sesama. Pertanyaan kritis adalah, situasi apa yang kemudian mendorong gereja untuk melakukan tindakan pembelaan itu? Jawabannya adalah karena adanya krisis, gereja terpanggil untuk melakukan tindakan advokasi. Karena realitas kehidupan diwarnai oleh berbagai bentuk krisis. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ada banyak individu dan kelompok mengalami marginalisasi atau yang diabaikan atau yang disingkirkan. Penindasan serta pelanggaran asasi manusia atau krisis sosial menjadi tantangan besar yang membutuhkan jawaban gereja dalam situasi krisis seperti ini. Gereja harus menjalankan peran profetiknya, peran kenabian, dengan membela mereka yang lemah dan memperjuangkan kebutuhan ciptaan. Krisis sosial, ekonomi, politik, dan ekologi yang terjadi di dunia menuntut kehadiran gereja yang aktif dan peduli. Gereja tidak dapat tinggal diam ketika orang-orang yang terpinggirkan, hak-hak mereka dirampas, atau alam yang dieksploitasi secara berkelebihan. Gereja telah memainkan peran kenabiannya dengan berusaha dan bertindak demi keadilan, perdamaian, serta kelestarian ciptaan. Panggilan beradvokasi atau pembelaan hanya dapat dijawab dalam kesadaran bahwa kita adalah umat Allah, sebagai umat yang diutus ke dalam dunia untuk menjalankan misi keadilan dan kasih Allah di tengah berbagai persoalan yang ada. Karena itu, advokasi bukan sebuah aksi sosial, tetapi bentuk nyata dari kehidupan iman yang mengupayakan perubahan di dalam masyarakat. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, oleh karena itu bagian firman Tuhan pagi ini memberi pendasaran iman bagi kita sebagai orang-orang percaya, Bapak, Ibu, dan Beta. Dari kitab Keluaran 23 ayat 1 sampai 13
memberikan landasan pada perintah Tuhan kepada bangsa Israel untuk hidup dalam keadilan sebagai umat Allah. Peraturan-peraturan yang diberikan kepada Israel bukan hanya untuk kepentingan mereka sendiri, tetapi juga sebagai bentuk kesaksian iman yang mencerminkan karakter Allah yang adil. Hal ini menunjukkan bahwa sejak zaman perjanjian lama, umat Allah selalu dipanggil untuk berperan dalam membela keadilan dan menegakkan kebenaran. Jemaat yang terkasih, keunikan umat Allah dalam advokasi terletak pada keyakinan bahwa Allah adalah pencipta. Di sini keteguhan gereja pada keyakinan akan Allah sebagai pencipta menegaskan bahwa advokasi bukan hanya tentang perjuangan hak asasi manusia, tetapi juga tentang pemulihan tatanan ciptaan yang dikehendaki oleh Allah. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, advokasi atau pembelaan terhadap krisis sosial atau kemanusiaan yang terinspirasi pada teks Keluaran 23 1 sampai 3 6 sampai 9 terdapat 4 larangan dengan kata janganlah, yang mengingatkan kita untuk tidak berbohong, tidak berbuat curang, tidak menindas dan tidak berlaku tidak adil, terutama terhadap orang miskin dan orang asing. Nah, jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ayat-ayat ini mengajarkan nilai-nilai kejujuran, keadilan, dan empati. Tahu rasa orang pun susah, yang jika dilakukan akan berdampak pada terciptanya keharmonisan relasi atau hubungan. Ini juga memberi penegasan bahwa Tuhan menentang segala bentuk kebohongan, suap, ketidakadilan, serta segala bentuk penindasan terhadap orang miskin serta orang asing. Nah, jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, panggilan kita semua sebagai gereja yang profetik mengadvokasi dan menciptakan relasi yang harmonis, di mana setiap orang dihargai dan merasa berharga karena diperlakukan manusiawi, tanpa memandang status sosial. Tidak ada stigma, tidak boleh ada stigma atau pandangan negatif dan diskriminasi atau perbedaan. Semua adalah ciptaan Allah yang berharga dan sesama ciptaan kita harus setara. Nah, jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, advokasi terhadap krisis lingkungan dalam tindakan konkret atau tindakan nyata yang ditekankan pada Keluaran 23 ayat 4 sampai 5 dan 10 sampai 12 mengenai 2 unsur alam, yaitu hewan dan tanah. Dari sekian banyak unsur ciptaan lain seperti laut, hutan, sungai, udara, dan lain-lain, teks ini secara khusus menyoroti 2 unsur hewan dan tanah sebagai representasi atau perwakilan dari keseluruhan komunitas bumi. Hal ini bukan berarti unsur lain tidak penting, tetapi dengan menyoroti hewan dan tanah, maka kita diajak untuk memahami bahwa seluruh alam semesta merupakan tindakan kemuliaan Allah atau tanda kemuliaan Allah. Nah, jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tanah dan hewan, bahkan semua unsur alam bukan sekedar sumber ekonomi saja, tetapi juga pernyataan ilahi. Keindahan makhluk ciptaan seperti cendrawasih itu ada di Pulau Aru, penyu hijau, kakatua,
putih dan nuri di Pulau Seram, dan hewan endemik lainnya di Maluku. Itu adalah bukti kebesaran Allah. Namun keindahan itu semakin terancam akibat eksploitasi manusia. Hewan dan seluruh unsur alam tidak boleh hanya dilihat dari sisi manfaat ekonominya saja, tetapi harus dihargai sebagai bagian dari komunitas bumi yang harus dijaga keberlanjutannya. Sedangkan tanah sendiri memiliki makna yang lebih dalam karena berkaitan dengan janji berkat. Namun masalah muncul karena jumlah manusia terus bertambah, sedangkan tanah tetap terbatas. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, hal ini mendorong eksploitasi tanah yang berlebihan demi keuntungan ekonomi. Terjadi praktek jual beli tanah secara tidak bertanggung jawab yang merugikan masyarakat. Belum lagi aktivitas pertambangan yang merusak ekosistem dan mengancam keberlanjutan lingkungan hidup. Permasalahan sampai yang belum tertangani secara baik. Nah, jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ini adalah sekelumit tantangan dan permasalahan yang dihadapi. Pertanyaannya adalah, bagaimana sebagai gereja, Bapak, Ibu, dan Beta, kita semua dapat mengadvokasi dalam peran profetiknya atau peran suara kenabian. Nah, jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, semestinya kita sadar bahwa bumi ciptaan Tuhan yang diberikan mesti dihargai dan dihormati sebagai berkat. Oleh karena itu Tuhan menetapkan dalam pembacaan kita tadi tahun Sabat dan hari Sabat. Dalam Keluaran 23 ayat 10 sampai 12, bahwa tahun Sabat diperuntukkan bagi pemulihan tanah, sedangkan hari Sabat adalah waktu untuk memuji Tuhan. Maka gagasan yang dapat ditawarkan adalah tanah harus dipulihkan, dan di atas tanah itu orang memuji Tuhan dan Tuhan dimuliakan. Makanya Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau dalam tradisi Yahudi itu biasanya tanah itu harus diberikan kesempatan untuk bagaimana dia bisa beristirahat. Beta ambil contoh misalnya kalau kita petani, kalau sering bercocok tanam lalu kita tidak membiarkan tanah itu dia beristirahat, pasti kedepannya tidak menghasilkan sesuatu yang baik dari tanah itu. Jadi butuh istirahat, butuh jeda. Nah, jemaat yang terkasih, makanya gagasan yang dapat ditawarkan adalah tanah harus dipulihkan, dan di atas tanah orang memuji Tuhan dan Tuhan dimuliakan. Kalau semua sampai pada kesadaran bahwa di atas tanah itu Tuhan harus dimuliakan, maka tidak akan ada kejahatan yang merusak hak-hak komunitas bumi. Dengan demikian menjadi perhatian bukan hanya krisis sosial atau krisis kemanusiaan dan krisis lingkungan saja, tetapi sesungguhnya juga krisis iman. Nah, jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, disinilah Keluaran 23 ayat 13 menegaskan, ayat 1 sampai 13 menegaskan, dengan memanggil Allah lain, yaitu ketiga manusia mengutamakan keuntungan duniawi seperti konsumerisme, materialisme, dan individualisme dan lain-lain, daripada menjaga keseimbangan ciptaan Allah. Oleh karena itu, penghargaan terhadap hak-hak komunitas bumi hanya bisa terwujud jika iman kita kepada Allah sebagai Sang Pencipta
terus bertumbuh. Maka sebagai umat yang dipanggil, Bapak, Ibu, dan Beta sebagai persekutuan orang percaya, ditugaskan, dipanggil untuk bertindak, membela atau mengadvokasi, menjaga dan melestarikan alam. Sama halnya dengan kita memuliakan Tuhan atas semua yang Tuhan ciptakan. Sebab alam membutuhkan manusia dan manusia membutuhkan alam. Ketika itu kita lakukan, maka keberlanjutan hidup itu tetap akan berlangsung dengan baik. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Jemaat yang terkasih, marilah kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli secara bersama-sama. Kita berkata demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, salibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup. Persembahan pujian dari singer sektor Gesmani, disilakan memuji Tuhan.
di dalam hati, semua disediakan bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Dan tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakan bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Dulu, sekarang, dan selamanya. Dulu, sekarang, dan selamanya. Sampai selama-lamanya. Kuasanya tak berubah. Terima kasih atas persembahan pujian. Tuhan Yesus memberkati. Jemaat sambil memberi, ingatlah pesan Alkitab, adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Selama bumi didiami, berbunga terus berbuah baik. Engkau ya Allah Bapa kami sembah syukur padamu naik. Selama orang berbahasa dan bangsa-bangsa bertemu, kasih-Mu berkuasa dan nama Yesus disebut. Burung di langit Kau suapi, bunga di ladang berseri. Tak usah kami pun kuati seluruh hidup
segala makhluk yang hidup dari tangan-Mu. Ya Bapa, oleh hadirat-Mu harapan anak-Mu teguh. Selama bumi didiami, berbunga terus berbuah baik. Engkau ya Allah Bapa, kami sembah syukur padamu naik. Selama orang berbahasa dan bangsa-bangsa bertemu, sabda kasih-Mu berkuasa dan nama Yesus disebut. Burung di langit Kau suapi, bunga di ladang berseri. Teguslah kami pun kuat, di seluruh hidup Kau beri. Kaulah terang dan hidup kami, padamu maut menyerah. Kristuslah roti yang surgawi dan kami jadi tubuhnya. Patut sujud segala makhluk yang hidup dari tangan-Mu. Ya Bapa, oleh hadirat-Mu harapan anak-Mu teguh. Selama bumi didiami, berbunga terus berbuah baik. Engkau ya Allah Bapa, kami sembah syukur padamu naik. Selama orang berbahasa dan bangsa-bangsa bertemu, sabda kasih-Mu berkuasa dan nama Yesus disebut. Burung di langit Kau suapi, bunga di ladang berseri. Tak usah kami pun kuat, di seluruh hidup Kau beri. Kaulah terang dan hidup kami, padamu maut menyerah. Kristuslah roti yang surgawi dan kami jadi tubuhnya. Patut sujud segala makhluk yang hidup dari tangan-Mu. Ya Bapa, oleh hadirat-Mu harapan anak-Mu teguh. Selama bumi didiami, berbunga terus berbuah baik. Engkau ya Allah Bapa, kami syukur padamu naik. Jemaat Tuhan, marilah kita berdoa untuk persembahan yang telah kami berikan. Ya Tuhan Allah Bapa di sorga, kami datang sebagai umat-Mu Jemaat Palungan Kasih. Di saat ini Tuhan, kami bersyukur dan berterima kasih karena kasih dan tuntunan Tuhan bagi kehidupan kami, sehingga kehidupan kami boleh diberkati Tuhan di sepanjang perjalanan hidup kami. Dan di saat ini Tuhan, kami telah memberi akan persembahan-persembahan kami Tuhan, sebagai tanda ucapan syukur atas kasih dan karunia yang Tuhan anugerahkan di dalam kehidupan kami. Tuhan, kiranya Engkau menerima dan memberkati persembahan-persembahan kami, agar menjadi berguna untuk melayani pekerjaan Tuhan di tengah-tengah dunia ini, teristimewa di tengah-tengah jemaat kami.
Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Persembahan pujian dari sektor Getsemani disilakan untuk memuliakan Tuhan di pagi ini.
Terima kasih kami ucapkan kepada paduan suara sektor Getsemani yang boleh memuliakan Tuhan di pagi ini. Tuhan Yesus memberkati. Ibu Bapak yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita ada di dalam doa syafaat. Dan mengakhiri doa syafaat kita akan mengucapkan doa Bapa kami ya secara deksologi pada bagian deksologinya. Mari kita satu di dalam doa, kita berdoa. Bapa pencipta langit dan bumi, Bapa pencipta kami umat manusia, Bapa yang disembah, yang diimani di dalam anak-Mu Yesus Kristus dan di dalam tuntunan kekuatan kuasa Roh Kudus, kami boleh dihentarkan oleh Tuhan di minggu ketiga bulan Juni 2025 sebagai persekutuan orang percaya. Kami menaikkan ungkapan puji dan syukur kepada Tuhan. Sebab kebaikan Tuhan boleh kami rasakan di perjalanan hidup ini. Dalam penyertaan dan pemberkatan tangan Bapa yang penuh kasih itu. Maka kami semua ada di pagi ini Bapa untuk memuliakan nama Bapa di sorga. Lewat puji-pujian yang boleh dipersembahkan kepada Tuhan. Bahkan seluruh hidup dan kehidupan kami. Di pagi yang indah dan penuh sukacita ini, ketika Tuhan berkenan menghantarkan kami di hari ini Tuhan, maka kami sebagai persekutuan orang percaya mengucapkan syukur dan terima kasih sepanjang perjalanan usbu yang telah kami lewati. Dan kami akan jalani usbu yang baru. Kami mohon berkenanlah Bapa memberkati seluruh hidup dan kehidupan kami. Ketika berkat-berkat Tuhan yang boleh kami terima yang bersumber daripada Tuhan. Dan kami pun mempersembahkan kepada Tuhan di pagi yang indah ini. Dalam bentuk ungkapan-ungkapan syukur kami. Dalam bentuk ulu hasil perpuluhan. Tapi juga sebagai umat Tuhan yang memberi untuk pengembangan pelayanan di jemaat ini. Tuhan berkenan memberkati apa yang diberikan dari kelebihan dan kekurangan. Biarlah semuanya itu mendatangkan berkat dan menjawab seluruh pergumulan-pergumulan kehidupan umat ini. Bahkan untuk pelayanan gereja di jemaat GPM Palungan Kasih dan di dunia ini. Tuhan, ketika kami ada di pagi yang indah ini pun, kami juga berdoa dan bersyukur kepada Tuhan dalam perjalanan seusbu yang kami jalani. Tuhan boleh menganugerahkan berkat persembahan setahun usia dalam pernikahan, tapi juga usia umur panjang. Bahkan kami boleh mengalami kebahagiaan, sukacita dan keberhasilan dalam hidup ini. Tapi juga sesungguhnya ada tantangan-tantangan dalam kehidupan kami. Ada persoalan-persoalan hidup yang kami alami. Tapi sesungguhnya kami percaya Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kami dan melepaskan tangan daripada kami. Tapi Tuhan selalu menolong dan membantu kami. Supaya apapun yang kami alami dan kami hadapi, kami percaya kasih Kristus Yesus selalu nyata di perjalanan hidup ini. Dalam kebaktian pagi ini kami berdoa bagi umat Tuhan yang berstatus sebagai ibu janda, sebagai bapak duda, sebagai anak yatim piatu, anak piatu, dan umat yang berstatus sebagai anak-anak disabilitas. Tuhan juga berkenan memberkati mereka. Apa yang menjadi pergumulan hidup mereka,
apa yang menjadi kebutuhan-kebutuhan hidup mereka. Kiranya Bapa berkenan menjawab semuanya itu. Permintaan dan permohonan mereka setulus kasih dan cinta Tuhan. Kami berdoa pada kesempatan pagi yang indah ini Tuhan, di mana juga ketika menjalani hari-hari hidup ini, ada umat yang mengalami beban-beban hidup karena penderitaan sakit, yang terbaring di rumah-rumah ataupun yang terbaring di rumah sakit. Kami berdoa bagi Bapak Onggo Soplanit, Oma Bace Selamor, Saudari Rinaldo Leasa, Oma Lis Boko, Saudari Firsa Selamor, Bapak Pendeta Bu Riri Hena, Oma Ditu Huleru, Diaken Ibu Ana Tuhuleru, Ibu Sarce Salamor, Ibu Leni Sopakua, yang sedang menjalani pengobatan di luar daerah. Bahkan adapun ya Tuhan, umat berasal dari jemaat ini Palungan Kasih yang ada juga di rantau-rantau orang, jika ada yang mengalami sakit pun Tuhan pulihkan dan sembuhkan mereka melalui jamahan tangan kasih Tuhan yang penuh kasih dan kuasa. Bahkan dalam pengobatan secara medis, biarlah Tuhan berkenan memberkati makanan, minuman, obat-obatan yang diminum atau dimakan, semuanya diberkati Tuhan, agar pada waktunya terjadi pemulihan dan kesembuhan. Dan ketiga, mereka mengalami pemulihan dan kesembuhan, nama Tuhan tetap dipuji dan dimuliakan. Tuhan, kami berdoa di kesempatan pagi yang indah ini Tuhan, dalam suasana sukacita kami sebagai orang percaya berada pada minggu ketiga di bulan Juni 2025 ini Tuhan, di mana kami berdoa juga Tuhan bagi tugas-tugas dan tanggung jawab yang Tuhan Allah percayakan kepada kami, pekerjaan-pekerjaan yang kami geluti, apapun bentuknya Tuhan, kiranya Bapa memberkati seluruh pekerjaan-pekerjaan yang digeluti umat Tuhan di dalam jemaat GPM Palungan Kasih. Biarlah pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan itu mendatangkan sukacita, mendatangkan berkat bagi kehidupan umat-Mu ya Bapa, agar berkat-berkat Tuhan yang diperoleh daripada Tuhan lewat usaha dan pekerjaan itu dapat menjawab seluruh kebutuhan-kebutuhan umat dan menjawab kebutuhan-kebutuhan pendidikan bagi anak-anak, tapi juga kebutuhan-kebutuhan dalam kaitan dengan sebuah proses pembangunan. Tuhan menyertai dan memberkati. Kami berdoa di kesempatan ini dalam tugas-tugas dan tanggung jawab yang Tuhan percayakan kepada kami, baik Tuhan bagi pemerintah dari aras pusat sampai kepada pemerintah yang ada di negeri-negeri atau di desa-desa. Tuhan memberkati dalam tugas dan tanggung jawab yang dipercayakan, supaya sebagai pemerintah dari aras atas pusat sampai ke negeri-negeri dapat mampu mesejahterakan masyarakat yang ada di tengah-tengah kehidupan bersama ini Tuhan. Bapa di sorga, kami berdoa dalam tugas-tugas tanggung jawab pelayanan yang Tuhan percayakan juga sebagai gereja yang ada di dunia, gereja yang ada di Indonesia, gereja yang ada di Asia dan gereja Protestan Maluku serta berbagai denominasi gereja yang ada. Tuhan pun berkenan memberkati, lebih khusus gereja Protestan Maluku yang ada pada arah sinode klasis sampai pada jemaat-jemaat. Terlebih khusus kami berdoa bagi majelis jemaat GPM Palungan Kasih, ketua majelis jemaat sebagai penatua, diaken, para tua agama, dan juga seluruh badan-badan pembantu penyelenggara pelayanan gereja yang ada di jemaat GPM Palungan Kasih, angkatan muda gereja. Tuhan berkenan memberkati panitia-panitia, bahkan Tuhan tim-tim kerja, semua yang ada di dalam jemaat GPM Palungan Kasih berkenan diberkati oleh Tuhan dalam tugas-tugas dan panggilan yang Tuhan Allah percayakan. Kiranya senantiasa sebagai pelayan-pelayan Kristus kami dapat melakukan tugas tanggung jawab dengan setia dan penuh sukacita.
Kami berdoa pada kesempatan ini juga bagi majelis mingguan dalam tugas tanggung jawab pelayanan di pagi ini Tuhan. Tuhan juga berkenan menyertai dan memberkati para tuagama, kolektan, singers, multimedia, pengelola sound system, bahkan sebagai paduan suara dan juga sebagai paduan singer yang boleh mengisi jalannya kebaktian di pagi ini sesuai dengan talenta dan karunia yang Tuhan Allah berikan kepada mereka. Biarlah kiranya diberkati Tuhan. Sebagai pembaca firman pun Tuhan berkenan menyertai dan memberkati. Ya Allah, ya Tuhan kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Ketika kami semua dihantarkan oleh Tuhan pada minggu yang ketiga ini Bapa, di tengah situasi kondisi alam yang terkadang tidak menentu, kondisi alam yang ekstrim. Oleh karena itu ya Tuhan ya Allah kami, pada bulan Juni ini merupakan bulan lingkungan hidup. Dan oleh karena itu ya Tuhan, sebagai orang percaya kami diajak untuk bagaimana menjaga dan melestarikan alam ciptaan Tuhan ini. Melalui tanggung jawab kami sebagai gereja untuk bagaimana melakukan advokasi terhadap hak-hak ciptaan Allah ini. Supaya alam ini dapat sejuk, dan ketika alam ini sejuk dan baik Tuhan, maka tentunya sebagai manusia kami membutuhkan alam inti untuk kelangsungan hidup. Ada keseimbangan di dalam kehidupan ini. Berkenanlah Bapa memberkati kami semua dalam tuntunan kuasa Roh Kudus, agar kami mampu sebagai gereja untuk menyuarakan suara kenabian untuk selalu menjaga dan merawat alam ciptaan Tuhan ini, supaya alam ini dapat mendatangkan hasil yang baik demi hidup dan kehidupan kami manusia dan ciptaan lainnya. Tuhan Allah berkenan memberkati. Biarlah kiranya firman Tuhan di pagi ini yang telah didengar bukan hanya sekedar kami dengar, tapi bagaimana kami dapat mampu melakukan itu di dalam hidup dan kehidupan kami sebagai persekutuan orang-orang percaya dalam tugas dan panggilan kami mengadvokasi, membela hak-hak alam ciptaan Tuhan ini. Allah Bapa dalam sorga, kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Kami menyerahkan seluruh kehidupan umat Tuhan yang ada di dalam jemaat GPM Palungan Kasih, dari anak-anak yang ada di dalam rahim ibu sampai orang tua yang beruban putih yang dituakan dalam persekutuan jemaat GPM Palungan Kasih. Tuhan menyertai dan memberkati. Tuhan menjaga, Tuhan melindungi, dan Tuhan memelihara, supaya ketika kami menjalani usbu yang baru akan kami jalani Tuhan, kami tetap ada dalam penyertaan, pemberkatan, penjagaan, dan perlindungan Tuhan. Supaya ketika kami semua ada diselamatkan karena kasih dan cinta Tuhan, maka kami selalu memuliakan Tuhan di sepanjang kehidupan ini. Bapa di sorga, terima kasih banyak di kesempatan pagi yang indah ini Tuhan. Kami datang berseru dan kami menyerahkan seluruh totalitas kehidupan ini kepada Tuhan. Usbu baru yang akan kami jalani. Hamba bermohon kepadamu ya Bapa, bukalah tingkap-tingkap langit dan curahkanlah berkat-berkat Tuhan di dalam jemaat GPM Palungan Kasih. Curahkanlah berkat-berkat Tuhan dalam kehidupan pribadi, keluarga, rumah tangga, persekutuan jemaat ini. Dan berkat-berkat Tuhan juga bagi pelayan-pelayan yang Tuhan percayakan untuk melayani pekerjaan Tuhan di jemaat GPM Palungan Kasih ini Tuhan. Terima kasih Bapa, kami boleh berdoa dan kami menyerahkan seluruh totalitas hidup ini kepada Tuhan. Kalaupun sepanjang perjalanan usbuh ini yang telah kami lewati dan kami jalani usbuh yang baru, ada hal-hal yang kami buat mendukacitakan hati Tuhan dan sesama, hamba mohon pengampunan dan belas kasihan Tuhan, supaya ketika kami menjalani kehidupan di usbu yang baru ini Tuhan, kami tetap ada dalam penyertaan dan pemberkatan tangan Tuhan yang penuh kasih dan kuasa. Lalu ini doa dan sembahyang kami, permohonan kami ya Bapa, hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur dan mengakhiri syafaat ini Bapa. Kami akan mengucapkan doa Bapa kami secara bersama-sama.
dikuduskan nama, datanglah kerajaan. Kami Tuhan, ampunilah kami, jadikan Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akan masuk dalam pengutusan dan janji penyertaan Tuhan. Hidup kita yang benar harus mengucap syukur. Dalam Kristus bergema, janganlah terkebur. Dalam susah pun senang, dalam segala hal. Aku bermazmur dan ucap syukur, itu kehendaknya. Biar badai menyerang, biar ombak menerjang, aku akan bersyukur kepada Tuhanku. Dalam susah pun senang, dalam segala dan ucap syukur, itu kehendaknya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pulanglah dengan sukacita dan laksanakan tugas menjadi saksi Kristus di tengah-tengah kehidupanmu. Gunakanlah firman Tuhan sebagai sandaranmu sesuai perintah Yesus. Pergilah, sesungguhnya aku mengutus kamu seperti anak domba ke tengah-tengah serigala. Sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepada kamu untuk menginjak ular dan kalajengking, dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh, sehingga tidak ada yang akan membahayakan kamu. Untuk itu, tugas pengutusan itu terimalah janji penyertaan Tuhan. Maka Allah damai sejahtera yang oleh darah perjanjian yang kekal telah membawa kembali dari antara orang mati Gembala Agung segala domba, yaitu Yesus Tuhan kita, kiranya memperlengkapi kamu dengan segala yang baik untuk melakukan kehendaknya oleh Yesus Kristus. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin, amin, amin. Bapak Ibu Jemaat, selamat pagi menjelang siang, shalom. Selamat hari Minggu, selamat beraktivitas di usbu yang baru. Tuhan menyertai dan memberkati katong semua.
sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, selamanya. Hanya Kau milikku di surga, yang ku ingini di bumi hanya Kau. Aku andalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, selamanya. Hanya Kau milikku di surga, yang ku ingini di bumi hanya Kau. Tak ku andalkan kekuatanku, Namun yang pasti Kau tetap selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, selamanya.
Ya baik Ibu Pendeta Koni Mairuhu, Bapak Ibu Penatua Diaken, semua pendengar Turki yang diberkati Tuhan, selamat pagi, Shalom. Ya, kita boleh bersyukur kepada Tuhan bahwa kebaktian minggu